Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang chapter 16, Exporting, Importing, and Counter Trade. Next slide. Oke, learning objective 1, explain the promises and risk associated with exporting. Nah, ekspor ini itu akan memberikan beberapa janji dan beberapa risiko juga. Janji yang paling terbesar yaitu terjadinya pendapatan dan peluang yang banyak. Kenapa? Karena pasar internasional itu tentunya memiliki keuntungan yang lebih besar secara profit atau cost biaya. Misalnya seperti yang sudah kita pelajari bahwa beberapa usaha itu memilih untuk go internasional itu karena mereka mencari keuntungan yang lebih besar. Misalnya melalui contoh biaya yang lebih murah. Mungkin sumber daya yang ada di tempat atau luar negeri itu lebih murah ataupun keuntungan yang kita bisa dapatkan dari penjualan itu bisa lebih banyak. Contoh kasus itu ada Tata Motors, Marlin Stillwell Product, MMO Music Group, yang dimana mereka melakukan peluasan usaha dengan cara go internasional supaya memiliki profit yang lebih besar. Nah, di sini juga exporting itu akan memberikan beberapa risiko, yaitu ada 3 risiko umum yang bisa jadi kita akan hadapi ketika melakukan ekspor, yaitu yang pertama economic and financial risk. Maksudnya di mana ketika kita melakukan ekspor itu akan ada risiko kemungkinan besar misalnya contoh keuntungan yang sudah kita rencanakan itu akan tidak terjadi, malahan mengalami kerugian. Atau misalnya di luar negeri tersebut atau tempat di mana kita melakukan usaha kita itu mengalami masalah ekonomi di negara mereka dan tentunya itu akan menjadi resiko bagi kita sebagai orang yang melakukan usaha. Yang kedua itu social risk. Misalnya di sana ada terjadi masalah-masalah sosial itu juga akan berdampak kepada ekspor atau impor yang akan kita lakukan. Terus itu ada political risk. Nah, political risk ini adalah di mana akan ada risiko-risiko yang terjadi ketika terjadinya masalah dengan sebuah politik di luar negeri. Contohnya seperti kasus yang kita sempat bahas beberapa pertemuan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya itu di mana kasus iPhone atau Apple. Mereka mengalami masalah atau struggle karena di sana ada political risk yang mereka alami. Next slide. Oke. Learning objective 2. Identify the steps managers can take to improve or their firm's export performance. Nah, yang pertama di sini itu adalah international comparisons, di mana di sini itu ada perbandingan-perbandingan dengan internasional yang ada. Salah satu hambatan besar untuk mengekspor adalah kurangnya pengetahuan tentang peluang yang tersedia. Misalnya, contoh, kita hanya berpikir tentang profit dan kita nggak ngerti, oh di sana itu ada hambatan apa ya yang akan terjadi kalau kita lakukan ekspor atau impor. Terus ini juga seringkali ada banyak pasar untuk produk perusahaan, tetapi karena mereka berada di negara yang terpisah dari basis perusahaan, beda misalnya beda budaya, beda bahasa, beda jarak, beda waktu, perusahaan tidak tahu tentang mereka dan itu seorang manajer harus mencari tahu informasi tersebut, mencari tahu perbandingan yang ada dari negara yang kita punya dan negara yang akan kita lakukan ekspor atau impor. Yang kedua itu information sources. Nah, di sini kita itu harus mencari sumber informasi. Terlepas dari kelemahan situasional, kita bisa lihat contohnya dari negara Amerika Serikat. Mereka itu dapat meningkatkan ekspor impor mereka, peluang yang ada dengan cara mereka itu mempunyai sumber informasi yang paling lengkap. Karena ya juga ketika saya baca, saya dapat informasi bahwa mereka itu didukung sama government mereka didukung sama pemerintah-pemerintah yang ada untuk mencari informasi tentang negara yang dimana mereka ingin melakukan ekspor dan impor. Dan itu sangat membantu ketika manajer mencari atau mengumpulkan informasi-informasi tentang ekspor dan impor yang akan kita lakukan di negara yang nantinya kita akan pilih. Yang ketiga itu service providers. Nah, di sini itu kita sebagai manajer, kita itu melakukan penyedia jasa. Sebagian perusahaan itu yang terlibat dalam perdagangan internasional, mereka meminta bantuan layanan ekspor impor, tetapi ada banyak pilihan. Nah, salah satunya contohnya perusahaan ekspedisi.
perusahaan manajemen ekspor, perusahaan perdagangan ekspor, perusahaan pengemasan ekspor, perantaan pabean, rumah konfirmasi, agen, dan pedagang ekspor. Di mana di situ ketika kita menyediakan itu sebagai manajer, maka itu akan sangat membantu ekspor atau impornya kita. Next adalah export strategy. Nah, ini adalah langkah di mana seorang manajer mereka itu memikirkan atau menyediakan strategi ekspor dengan baik. Mereka selain menggunakan penyediaan layanan ekspor, kita itu harus menjadi perusahaan yang tahu bahwa kita akan menyusun sebuah strategi dengan baik untuk mengurangi sebuah risiko yang lebih besar nanti, untuk memperkecil kemungkinan besar akan ada risiko di sana. Dan para manajer itu penting sekali untuk melakukan export strategy. Dan yang kelima adalah the global legitim exporting tool. Nah, ini itu adalah alat kesiapan perusahaan untuk mengekspor. Nah, yang itu adalah ketika saya baca, kita temukan bahwa ada tool yang dipakai secara global, yaitu CORE, C-O-R-E. Ini telah menjadi pilihan yang paling sering digunakan oleh berbagai perusahaan kecil, menengah, besar, untuk menilai kesiapan perusahaan untuk mengekspor produk dan kesiapan produk untuk diekspor. Jadi intinya, kita manajer butuh untuk melihat atau mencari tahu tentang exporting tool ini. Kita butuh menggunakan tool secara global ini untuk melihat bahwa apakah produk kita ini sudah bisa keluar atau belum, atau juga kita bisa melihat tentang negara-negara ini apakah aman untuk produk yang akan kita ekspor nanti atau produk yang akan kita terima nanti. Seperti itu. Next slide. Nah, LO yang ketiga itu recognize the basic steps involved in export financing. Nah, yang pertama itu adalah lack of trust. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan yang terlibat dalam perdagangan internasional itu harus mempunyai kepercayaan. Kita itu ketika kita mau melakukan ekspor atau kita melakukan impor, maka kita sebagai pengusaha, kita tuh harus memiliki kepercayaan dengan negara tersebut. Karena kalau tidak, maka kita akan jadi pengusaha yang ragu-ragu untuk melakukan ekspor dan impor. Dan yang pastinya mungkin baik sih kita punya kekhawatiran, mungkin baik kita punya ragu-ragu untuk mencegah kita mengambil langkah yang salah. Tapi kepercayaan itu harus dibangun dalam kerjasama. Ketika kita melakukan ekspor dan impor, kita akan melakukan kerjasama di sana. Dan kalau tidak ada kepercayaan, maka usaha kita itu akan punya timpang tindih di sana. Nah, yang berikutnya itu adalah letter of credit. Nah, ini adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir. Suatu kredit itu menyatakan bank akan membayar sejumlah uang, masih slide sebelumnya ya, sejumlah uang tertentu pada penerima. Biasanya eksportir itu kepada eksportir itu minta akan misalnya mereka akan presentasikan dokumen tertentu secara spesifik. Nah, maka di situ kita bisa lihat surat-surat yang misalnya telah diberikan untuk bank dari bank kepada para importir. Coba next slide, saya akan bahas lebih rinci lagi. Nah, ini lack of trust, di mana kita membangun kepercayaan dan akan terjadi sebuah ekspor dan impor. Misalnya contoh dari Amerika. Amerika ini adalah seorang eksporter dan French atau orang Prancis ini dia adalah importer. Jadi yang pertama itu importer itu akan membayar barang atau jasa kepada orang Amerika ini yang adalah eksporter. Nah, di situ akan terjadi siklus orang eksporter ketika mereka menerima uang, mereka itu akan mengantarkan atau memberikan barang atau jasa yang sudah dibayar. Begitu juga sebaliknya, eksporter itu ketika dia mengirimkan barang, maka importer akan membayar setelah barang itu diterima. Nah, ini akan terjadi dengan baik ketika terbangun sebuah kepercayaan di sana. Slide yang bagian yang kedua juga ini importer obtains banks itu masih sama, tapi ini di bagian di mana kita melakukan pembayaran. Next slide. Nah, ini letter of credit. Nah, ini letter of credit itu atau disingkat dengan LC itu berdiri di tengah komersial internasional atau transaksi dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir seperti yang tadi sudah saya katakan. Surat kredit ini diberikan bank
akan membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima. Biasanya eksportir pada presentasi dokumen tertentu dan spesifik. Next slide. Nah, ini draft. Nah, draft ini disebut sebagai Bill of Exchange, adalah instrumen yang biasanya digunakan perdagangan internasional untuk mempengaruhi pembayaran. Draft ini hanyalah perintah yang ditulis oleh eksportir yang menginstruksikan bahwa kepada importir atau agen importirkan teks. Next. Ini Bill of Lading. Bill of Lading ini adalah sebuah tagihan yang diberikan kepada eksportir oleh pengangkut umum yang mengantarkan barang dagangan. Itu melayani 3 tujuan. Dia melayani tanda terima, kontrak, dan dokumen hak milik. Next. Oke. Termasuk di LO 1614, identify information sources and government programs that exist to help exporter. Nah, di sini calon eksportir AS dapat memanfaatkan dua bentuk bantuan yang didukung pemerintah untuk membantu biaya program ekspor mereka. Mereka bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari ekspor impor, asuransi kredit bank dan ekspor dari asosiasi asuransi kredit asing, serupa program tersedia di sebagian besar negara. Nah, contohnya di sini adalah ekspor impor bank. Ekspor impor bank di sini adalah perusahaan pemerintah AS yang sepenuhnya dimiliki. Ini adalah membantu Eximbank juga memiliki operasi peminjaman langsung di mana ia meminjamkan dolar kepada peminjam asing untuk digunakan dalam memberikan ekspor AS. Dalam beberapa kasus, itu memberikan pinjaman yang tidak akan diberikan oleh bank komersial jika melihat adanya potensi keuntungan bagi Amerika Serikat dalam melakukannya. Para peminjam asing menggunakan pinjaman untuk membayar bantuan AS dan pembayaran kembali pinjaman ke bank Exim dengan bunga. Nah, kita masuk di LO 15. Describe how counter trade internasional ketika pembayaran konvensional sulit, mahal atau tidak ada. Nah, di sini pertama ada the popularity of counter trade. Counter trade adalah alternatif untuk penyusunan penjualan internasional. Ketika alat pembayaran konvensional sulit, mahal atau bahkan tidak ada. Terus itu ada beberapa tipe of counter trade. Pertama itu ada barter. Barter adalah pertukaran langsung atau jasa antara dua pihak tanpa uang tunai transaksi. Meskipun barter adalah pengaturan yang paling sederhana, tapi ini tidak umum. Masalahnya dua kali lipat. Pertama, jika barang tidak ditukar secara bersamaan, salah satu pihak akhirnya mendanai yang lain untuk suatu periode. Kedua, perusahaan yang melakukan barter berisiko harus menerima barang yang tidak diinginkan, tidak dapat digunakan atau mengalami kesulitan untuk dijual kembali dengan harga yang wajar. Untuk karena alasan ini, barter dipandang sebagai pengaturan counter trade yang paling ketat. Itu sangat digunakan untuk transaksi satu kali saja dalam transaksi dengan mitra dagang yang tidak memiliki kepercayaan itu layak atau bisa dipercaya. Kedua ada counter purchase. Nah, counter purchase itu adalah perjanjian pembelian timbal balik. Ini terjadi ketika perusahaan setuju untuk mengejar sejumlah bahan kembali dari negara tempat penjualannya dilakukan. Seharusnya sebuah perusahaan AS menjual beberapa produk ke Cina.
China membayar perusahaan AS dalam dolar, tetapi dalam perubahan, perusahaan AS setuju untuk membelanjakan sebagian dari hasil penjualannya untuk produk tekstil yang diproduksi oleh China. Jadi meskipun China harus menarik cadangan devisanya untuk membayar perusahaan AS, ia tahu itu akan menerima sebagian dari dolar itu kembali karena tujuan berlawanan mengejar kesepakatan. Dalam satu perjanjian pembelian balik atau Rolls-Royce menjual suku cadang jet ke Finlandia. Sebagai bagian dari kesepakatan, Rolls-Royce setuju untuk menggunakan sebagian dari hasil penjualannya untuk membeli perangkat TV produksi Finlandia yang kemudian akan dijual di Inggris Raya. Ada selanjutnya offset. Offset serupa dengan pembelian balik atau sejauh salah satu pihak setuju untuk membeli barang dan layanan dengan persentase dari hasil penjualan asli. Perbedaannya adalah pihak ini dapat memiliki kewajiban dengan perusahaan manapun negara tempat penjualan dilakukan. Dari perspektif ekspor, ini lebih menarik daripada lurus interface agreement karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada eksportir untuk memilih barang yang ingin dibeli. Selanjutnya ada switch trading. Nah, switch trading ini atau istilah perdagangan saklar mengacu pada penggunaan rumah perdagangan pihak ketiga khusus dalam pengaturan counter trade. Nah, ketika sebuah perusahaan memasuki perjanjian counter purchase atau offset dengan satu negara, seringkali berakhir dengan apa yang disebut dengan credit counter purchase yang dapat digunakan untuk membeli barang dari negara tersebut. Switch trading terjadi ketika trading house pihak ketiga membeli ke credit counter purchase perusahaan dan menjualnya ke perusahaan lain yang dapat lebih baik gunakan mereka. Misalnya perusahaan AS menyimpulkan perjanjian pembelian balik dengan Finlandia yang menerima sejumlah kredit counter purchase untuk pembelian barang Polandia. Perusahaan AS tidak dapat menggunakan dan tidak menginginkan barang Polandia. Jadi begitulah, menjual kredit ke trading house pihak ketiga dengan harga diskon. Rumah perdagangan menemukan sebuah perusahaan yang dapat menggunakan kredit dan menjualnya dengan untung. Nah, selanjutnya ada kompensasi or buybacks, pros and cons of counter trade. Nah, kompensasi atau pembelian kembali itu terjadi ketika perusahaan membangun pabrik di suatu negara atau memasuk teknologi, peralatan, pelatihan atau lain-lain ke negara tersebut. Nah, dan setuju untuk mengambil presentasi tertentu dari output pabrik sebagai pembayaran parsial untuk kontrak. Misalnya minyak bumi barat. Nah, merunding kesepakatan dengan Rusia di mana Occidental akan membangun beberapa pabrik amonia di Rusia dan sebagai pembayaran parsial menerima amonia selama periode 20 tahun. Nah, itu dia presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Saya mati jadi recording. Oke, stop record.